Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Lamar, yang menahkan sebagai asisten dosen Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2021-2022. Baik, di sini saya sebagai penanggung jawab sistem endokrin pada Biomedik 2. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait sistem ini, dan marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan dimudahkan Allah untuk memahaminya. Baik, adapun pokok topik yang kita akan pelajari, yang pertama terkait pendahuluan sistem endokrin, selanjutnya komunikasi sel, definisi, fungsi, dan klasifikasi hormon, pengaturan umpan balik sekresi hormon, kelenjar pituitari anterior dan posterior, kelenjar tiroid, paratiroid, pankreas, dan adrenal. Yang pertama, terkait pendahuluan sistem endokrin. Nah, apa sih itu sistem endokrin? Jadi sistem endokrin itu merupakan sel, jaringan atau kelenjar yang mensekresikan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin itu adalah sebuah kelenjar yang melepaskan hormon yang dilepaskan langsung ke dalam aliran darah tanpa melewati duktus. Nah, jika kita lihat pada gambar tersebut di sini, yang warna ungu sini hanya memiliki fungsi endokrin. Di sini terdapat 4 kelenjar yang mempunyai fungsi endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipofisis, kedua ada kelenjar tiroid, ketiga ada kelenjar paratiroid, dan yang keempat ada kelenjar adrenal. Selebihnya ini merupakan suatu kelenjar yang mempunyai fungsi campuran. Nah, dari sistem endokrin ini yang melepaskan suatu hormon dan merupakan suatu zat yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang berperan sebagai chemical messenger atau kurir yang bertujuan untuk mengatur fungsi metabolik sel dalam tubuh. Nah, inilah fungsi dari hormon. Jadi kita lihat gambar di samping di sini, ketika sel atau jaringan endokrin melepaskan suatu hormon ke dalam aliran pembuluh darah ke sel target. Jadi hormon tersebut disekresikan dalam darah oleh kelenjar endokrin, didistribusikan melalui darah, dan menimbulkan efek pada sel target. Nah, selanjutnya terkait cara komunikasi sel. Jadi komunikasi sel ini merupakan suatu proses penyampaian informasi suatu sel ke sel lainnya sehingga informasi tersebut dapat disampaikan. Nah, di sini ada 3 bentuk komunikasi. Yang pertama autokrin. Autokrin ini suatu bentuk komunikasi sel terhadap diri sendiri. Nah, itu untuk secara singkatnya. Kemudian dari komunikasi parakrin. Nah, parakrin ini suatu bentuk komunikasi antar sel dengan jarak yang dekat. Jadi sel yang berada di dekatnya itu yang ia temani untuk pengiriman sel hormon atau sel sebagai bentuk komunikasinya. Selanjutnya ada endokrin. Nah, endokrin ini suatu bentuk komunikasi antar sel karena jaraknya jauh, jadi komunikasinya tersebut menggunakan sirkulasi atau aliran pembuluh darah dalam menyampaikan informasi yang disampaikan atau hormon yang dibawa. Kemudian definisi, fungsi, dan klasifikasi hormon. Nah, tadi sudah disinggung pengertian hormon. Jadi hormon itu merupakan suatu zat perantara kimiawi jarak jauh yang secara spesifik disekresikan dalam darah oleh kelenjar endokrin sebagai respon terhadap sinyal yang sesuai ke organ sasaran dan menstimulasi respon fisiologik. Jadi adanya hormon ini dapat menimbulkan atau menstimulasi terjadinya respon fisiologik. Nah, secara garis besar, fungsi hormon terbagi menjadi 4, ada fungsi reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, homeostatis, dan juga pengaturan pengadaan energi. Nah, untuk fungsi reproduksi sendiri, contohnya itu hormon FSH atau hormon yang dapat bekerja pada ovarium sehingga dapat membantu pembentukan sel telur pada ovarium. Kemudian ada berfungsi sebagai pertumbuhan dan perkembangan. Ini contohnya itu growth hormone yang dapat membantu tubuh untuk lebih bertumbuh lagi dalam
sel dan berfungsi di jaringan otot dan tulang. Kemudian homeostasis, contohnya itu ada parathyroid hormon yang berfungsi sebagai pengaturan kalsium dan fosfat, sehingga kadar tersebut dapat secara seimbang atau normal dalam tubuh kita. Kemudian pengaturan pengadaan energi, contohnya ini hormon insulin dan glukagon yang berfungsi sebagai pengaturan glukosa dalam tubuh sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi hormon, jadi klasifikasi hormon ini ada golongan amin, protein dan polipeptida dan juga steroid. Nah, untuk amin ini disekresikan oleh kelenjar tiroid dan medula adrenal yang berasal dari derivat asam amino tirosin dan triptopan. Contohnya ini ada norepinefrin, epinefrin dan T4 dan juga T3. Untuk protein dan polipeptida, di sini mencakup hormon yang disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior, posterior, pankreas, dan paratiroid yang berasal dari rantai asam amino dan rantai polipeptida. Contohnya itu ada insulin, ADH, growth hormone, dan lain-lain. Steroid di sini disekresikan oleh korteks adrenal, ovarium, testis, dan plasenta. Asalnya derivat lipid kolesterol, contohnya itu aldosteron, kortisol, dan lain-lain. Nah, di sini pengelompokan hormon tersebut ada kelompok polar dan juga non polar. Untuk kelompok polar di sini termasuk tadi hormon polipeptida, amin dan protein. Sifatnya hidrofilik, dia mudah larut dalam air sehingga tidak mampu menembus membran plasma dan hanya berikatan pada reseptor pada membran plasma sel target. Kalau pengelompokan non polar, contohnya itu ada hormon steroid, dia sifatnya lipofilik atau mudah larut dalam lemak dan dapat berdifusi menembus membran plasma sel target dan berikatan dengan reseptor pada sitoplasma atau inti sel. Nah, selanjutnya hipotalamus. Jadi hipotalamus ini dapat melepaskan berbagai macam hormon yang dapat mensekresikan kelenjar pituitari atau hipofisis, dan kemudian dari kelenjar hipofisis tersebut melepaskan juga hormon yang dapat mensekresi kelenjar endokrin lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di belakang. Nah, jadi adanya neuron neurosekretorik di hipotalamus ini mensekresikan suatu hormon yang dilepaskan ke dalam sistem porta hipotalamus hipofisis, masuk ke dalam sistemik peredaran darah dan menuju sel target di hipofisis, baik di hipofisis anterior dan juga posterior, sehingga dapat memicu terjadinya pelepasan hormon kembali dan menuju ke dalam sel target selanjutnya. Kemudian kita pelajari yang pertama, kelenjar hipofisis anterior dan posterior. Nah, kelenjar hipofisis ini atau glandula hipofisis ini disebut sebagai the master of gland karena kelenjar hipofisis ini melepaskan hormon yang dari hormon tersebut dapat memicu terjadinya sekresi hormonal pada berbagai macam kelenjar endokrin lainnya. Seperti yang kita lihat di sini ada di pituitari anterior mulai dari pelepasan tiroid stimulating hormone mensekresikan tiroid untuk melepaskan hormon T3 dan T4. Begitu pula dengan korteks adrenal, testis, ovarium, mama dan juga melanosit. Di sini adanya hormon yang dilepaskan oleh pituitari anterior dapat memicu terjadinya pelepasan hormon pada organ target tersebut. Untuk posterior pituitari ada ADH dan juga oksitosin. Nah, jadi kalau kita lihat ini dia secara fungsinya, jadi terjadinya pelepasan TSH ke dalam mensekresikan kelenjar tiroid untuk melepaskan hormon T3 dan T4 sehingga meningkatkan laju metabolik. Begitu pula dengan ACTH sehingga dapat menimbulkan kerja metabolik atau respon stres. Nah, selanjutnya di sini hormon pertumbuhan yang merupakan sel targetnya di sini ada hati, tulang dan jaringan lunak.
yang berfungsi untuk mensekresikan IGF-1 atau intragrowth hormone 1 untuk hormon pertumbuhan. Selanjutnya di sini kita lihat ada hormon LH dan juga FSH yang berfungsi pada sistem reproduksi wanita dan juga pria, baik menghasilkan sperma pada pria dan juga menghasilkan progesteron juga estrogen pada wanita. Nah, di sini ada juga prolaktin yang mensekresikan kelenjar mamae untuk pertumbuhan payudara dan sekresi susu. Nah, ini untuk penjelasannya hormon, target, dan juga fungsinya sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya hipofisis posterior. Jadi hipofisis posterior di sini melepaskan dua hormon, ada oksitosin dan juga vasopresin. Untuk oksitosin di sini sel targetnya ada uterus dan juga kelenjar mama. Di uterus dia merangsang kontraksi uterus, di kelenjar mama dia merangsang ejeksi susu selama menyusui. Adapun vasopresin atau ADH atau antidiuretik hormon, dia targetnya itu ada di nefron di ginjal untuk meningkatkan permeabilitas tubulus distal dan koligen tes terhadap H2O, dan juga di arteriol sehingga dapat menyebabkan vasokonstriksi atau pengecilan pembuluh darah. Ini untuk penjelasannya. Kemudian untuk mekanisme umpan balik positif dan juga umpan balik negatif. Nah, dikatakan sebagai umpan balik positif ketika terjadi kadar hormon dalam darah mengakibatkan peningkatan sekresi kelenjar endokrin. Ini ditandai pada gambar tanda plus. Kemudian umpan balik negatif itu ketika terjadi peningkatan hormon dalam darah sehingga mengakibatkan inhibisi sekresi hormon tersebut. Nah, contohnya di sini dari hipotalamus mensekresikan hormon dan masuk ke dalam sistem porta, kemudian merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan hormon dan masuk ke dalam sirkulasi sehingga menuju ke kelenjar endokrin sasaran. Kelenjar endokrin sasaran tersebut melepaskan lagi hormon ke dalam sel sasaran sehingga menimbulkan efek fisiologik. Jadi ketika terjadinya pelepasan hormon yang secara berkelanjutan tersebut itu termasuk ke dalam mekanisme umpan balik positif. Dikatakan umpan balik negatif ketika hormon kelenjar endokrin tersebut memerintahkan kepada hipofisis anterior ataupun secara di hipotalamus untuk menginhibisi sekresi hormon yang dilepaskan atau mengurangi produksi hormon yang dilepaskan agar terjadinya homeostatis. Nah, di sini contohnya itu ketika tubuh kita stres akan menimbulkan rangsangan kepada hipotalamus sehingga terjadinya peningkatan kortikotropin releasing hormon, merangsang hipofisis anterior, peningkatan ACTH, kemudian ke korteks adrenal, peningkatan kortisol, kemudian ke sirkulasi umum dan sebagian besar sel, sehingga akibatnya perubahan metabolik yang membantu menahan stres. Jadi adanya pelepasan hormon tersebut dapat membantu tubuh untuk menahan stres. Untuk mekanisme umpan balik negatifnya ketika kortisol memerintahkan ke hipofisis untuk mengurangi produksi hormon tersebut agar produksi hormon kortisol itu dapat kembali normal. Begitu pula ketika ke hipotalamus. Nah, selanjutnya ke kelenjar tiroid. Jadi ke kelenjar tiroid ini di sini sama juga dari hipotalamus melepaskan hormon TRH atau tirotropin releasing hormone yang dari hormon ini dapat merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan hormon TSH. TSH merangsang tiroid sehingga melepaskan hormon T3 dan T4. Ini kalau umpan balik positifnya. Umpan balik negatifnya ketika hormon tersebut diinhibisi lagi oleh hipofisis anterior untuk produksinya dikurangi, begitu pula di hipotalamus. Nah, ini untuk fungsinya tiroid dapat menimbulkan efek laju metabolisme dan produksi panas, menimbulkan efek simpatomimetik, efek kardiovaskular, dan efek pada pertumbuhan dan saraf. Nah, selanjutnya kelenjar paratiroid.
Nah, kelenjar paratiroid ini mempunyai fungsi meningkatkan kadar kalsium dan menurunkan kadar fosfat, meningkatkan resepsi tulang sehingga serum kalsium meningkat, dan organ targetnya ada di tulang, ginjal, dan usus halus. Ini untuk regulasinya, mekanisme yang umpan balik positif dan negatif. Ketika kalsium dalam plasma itu menurun, akan merangsang kelenjar paratiroid untuk meningkatkan produksi paratiroid hormon, sehingga terjadinya peningkatan kalsium plasma. Begitu pula ketika kalsium plasma ini meningkat, maka dari sel C tiroid ini akan merangsang peningkatan kalsitonin untuk penurunan kalsium dalam plasma. Jadi terkait paratiroid hormon dan kalsitonin ini sangat berperan penting sekali dalam produksi kalsium dan juga fosfat sehingga terjadinya homeostatis dalam tubuh kita. Selanjutnya kelenjar pankreas. Jadi kelenjar pankreas ini memproduksi beberapa hormon dan juga mempunyai sel yang terdapat dalam pulau Langerhans. Di sini sel alfa mensekresi glukagon, kemudian sel beta insulin, sel D somatostatin. Nah, untuk lebih jelasnya di sini sel alfa mensekresikan glukagon yang berfungsi untuk menghasilkan gula bila tubuh kekurangan gula. Untuk sel beta yang paling terbanyak dalam tubuh ini mensekresikan insulin yang berfungsi untuk mengurangkan gula bila berlebih menjadi glikogen dalam otot. Sel delta atau delta ini mensekresi somatostatin yang kerjanya tergantung kebutuhan tubuh. Dia dapat membantu sel alfa bila kekurangan gula atau glukosa dan membantu sel beta bila kelebihan glukosa. Sel F ini merupakan mensekresikan pankreatida yang dapat membantu dalam proses pencernaan makanan terutama protein. Nah, ini untuk mekanisme insulin dan glukagon. Ketika terjadi peningkatan glukosa darah, sel alfa mensekresikan untuk terjadinya penurunan glukagon sehingga glukosa dalam darah kembali ke normal. Itu untuk mekanisme umpan balik negatif. Umpan balik positifnya, di sini sel beta mensekresikan peningkatan insulin sehingga kadar glukosa darah kembali ke normal. Begitu pula ketika terjadinya penurunan glukosa darah. Umpan balik positifnya, sel alfa di sini mensekresikan agar terjadinya peningkatan glukagon sehingga glukosa darah kembali ke normal. Untuk mekanisme umpan balik negatifnya, di sini sel beta mensekresikan penurunan insulin sehingga kadar glukosa darah kembali ke normal juga. Nah, selanjutnya untuk kelenjar adrenal. Nah, di sini kelenjar adrenal terbagi menjadi 3, ada kapsul adrenal, korteks, dan juga medula adrenal. Ini secara histologisnya. Kemudian di sini untuk produksi hormon di kelenjar adrenal atau suprarenalis, di sini kalau di korteks ada aldosteron atau mineralokortikoid, kemudian ada kortisol atau glukokortikoid, dan ada androgen atau seks hormon. Kalau di medula ada adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Nah, ini juga untuk fungsi dan mekanisme kelenjar adrenal. Jadi ketika di medula adrenal ini mensekresikan epinefrin dan norepinefrin, di sini dapat menimbulkan short term stress response yang ditandai dengan adanya pemecahan glikogen menjadi glukosa dan meningkatkan gula darah. Terjadinya peningkatan tekanan darah, peningkatan pernapasan, peningkatan metabolic rate, dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk di korteks adrenal mensekresikan mineralokortikoid dan glukokortikoid. Untuk mineralokortikoid dia dapat meretensi ion sodium dan air oleh ginjal dan meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Untuk glukokortikoid di sini untuk protein dan lemak dipecah dan dikonversi menjadi glukosa untuk sehingga dapat meningkatkan gula darah. Kemudian di sini dapat menekan sistem
kekebalan tubuh atau sistem imunitas. Nah, ini untuk mekanisme kelenjar adrenal dari hipotalamus di hipofisis posterior dan hipofisis anterior, dan juga di sistem saraf simpatis. Nah, tadi hipofisis posterior ini dapat meningkatkan vasopresin, hipofisis posterior juga di sini dapat meningkatkan ACTH dan juga kortisol. Untuk di sistem saraf simpatis, di sini berperan dalam medula adrenal sehingga terjadinya peningkatan epinefrin yang dapat mempersiapkan tubuh untuk berjuang atau lari atau mekanisme flight or fight. Nah, dari sistem saraf simpatis juga ini dapat menimbulkan rangsangan dalam otot polos arteriol sehingga dapat mengakibatkan vasokonstriksi dan penurunan aliran darah ke ginjal sehingga terjadinya peningkatan renin, angiotensin dan juga aldosteron. Begitu pula pada pankreas, di sini dapat meningkatkan glukagon dan penurunan insulin. Nah, ini untuk mekanisme jelasnya terkait flight or fight. Nah, di sini pada mekanisme tersebut terjadi ketika hipotalamus mengaktifasi sistem saraf simpatis sehingga adanya impuls yang mengaktifasi kelenjar dan otot polos dan juga pelepasan hormon norepinefrin dan epinefrin ke dalam aliran darah dari aktivasi medula kelenjar adrenal. Nah, selain itu juga terjadi aktivasi sistem korteks adrenal dengan melepaskan CRF atau corticotropin releasing hormone dan mensekresikan ACTH pada kelenjar hipofisis anterior dengan sel target kelenjar adrenal, lalu melepaskan banyak hormon ke dalam aliran darah. Nah, dari hal ini aktivitas sistem saraf ini bergabung dengan hormon di dalam peredaran darah atau aliran darah sehingga dapat membentuk suatu respon mekanisme flight or fight respon atau berjuang atau lari. Baik, mungkin itu saja referensi dari Sherwood. Dan terakhir, semua manusia merugi kecuali mereka yang berilmu, semua orang yang berilmu merugi kecuali mereka yang beramal, dan semua yang beramal merugi kecuali mereka yang ikhlas. Mungkin saja dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau khilafan. Billahi sabil haq, sabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.